Halo, selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Siti Umi Fitri SPD MSI, guru dari Kota Salatiga. Halo para siswa kelas 7 SMP. Mari kita latihan penilaian harian ya, atau PH. Untuk saat ini adalah bab yang pertama, yaitu besaran dan satuan ya. Jadikan ini sebagai awal dari pembelajaran kalian di kelas 7, sehingga jadikan ini sebagai awal yang terbaik. Seandainya di penilaian harian nanti di bab 1, yaitu materi besaran dan satuan ini kalian nilainya baik, berarti sudah menunjukkan awal yang sangat baik untuk menuju ke tahap-tahap selanjutnya di SMP ya. Oleh karena itu, mari langsung saja kita mulai ya. Latihan penilaian harian bab 1 besaran dan satuan, yaitu IPA kelas 7 SMP semester 1. Masih berpedoman pada buku yang sama, buku terbitan Kemdikbud revisi tahun 2017 untuk K13 ya. Langsung kita mulai. Nomor 1. Berikut merupakan kelompok besaran. Ya, ada kecepatan, ada kuat arus, ada luas, ada panjang, ada volume. Yang termasuk besaran turunan adalah, kita tahu besaran turunan itu besaran yang diturunkan dari besaran pokok ya. Biasanya gabungan dari beberapa besaran pokok ya, seperti saya beri contoh luas. Luas itu jelas ini besaran turunan karena luas dari panjang kali lebar kali tinggi. Panjang sendiri adalah besaran pokok ya. Nah, sehingga yang termasuk besaran turunan adalah ya, kita tahu kecepatan. Kecepatan adalah jarak per waktu ya, sehingga kecepatan itu besaran turunan. Kemudian kalau kuat arus satuannya ampere, ini besaran pokok. Luas ini jelas besaran turunan, diturunkan dari besaran panjang ya. Dan panjang sendiri adalah besaran pokok. Dan nomor 5 volume. Volume ini juga ini ya. Ini juga besaran turunan karena panjang kali lebar kali tinggi. Kalau luas adalah panjang kali lebar. Sehingga jawabannya adalah B ya. B berarti 1, 3, dan 5. Betul, 1, 3, dan 5. Soal nomor 2. Kelompok besaran berikut yang hanya terdiri dari besaran pokok adalah ya. Besaran pokok tadi ini ya, saya beri contoh. Panjang itu meter, massa kilogram, waktu sekon, suhu Kelvin, watt arus ampere, jumlah molekul mol, intensitas cahaya itu kandela ya. Sehingga yang termasuk dalam besaran pokok langsung saja jumlah zat mol ya, watt arus ampere, waktu itu adalah sekon. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 3. Satuan jumlah molekul dalam SI ya, tadi kan di atas sudah ada jelas mol ya, ini ya jawabannya D ya. Karena kilogram untuk berat, sekon untuk waktu, ampere untuk watt arus ya. Kilogram ini ya, massa. Nomor 4. Proses pengukuran yang menggunakan satuan baku adalah, jawabannya adalah D ya, mengukur luas tanah dengan meteran. Satuan baku dengan meteran jelas karena kaki ini bukan baku, mangkok dengan ini juga bukan baku ya, menyebutkan angka ini juga bukan baku ya. Satuan baku itu satuan yang ditetapkan secara internasional dan berlaku di mana-mana sama ya. Jawabannya D dengan penjelasan. Proses pengukuran yang menggunakan satuan baku adalah luas tanah menggunakan meteran. Sedangkan menghitung waktu dengan ucapan, kemudian mengukur volume dengan mangkok, dan mengukur panjang dengan langkah kaki tidak termasuk proses pengukuran.
menggunakan satuan baku ya. Jawab keterangannya itu. Sekarang nomor 5. Urutan alat ukur yang memiliki ketinggian yang rendah ke alat yang memiliki ketelitian yang lebih tinggi. Jelas ya. Urutannya adalah dari pertama ini penggaris atau mistar, kemudian jangka sorong, kemudian mikrometer skrup, karena urutannya ini ya, mistar ketelitiannya 0,1, kemudian jangka sorong 0,01 cm ya, di sini cm, sedangkan mikrometer skrup adalah 0,01 mm. Jadi urutannya adalah mistar, jangka sorong, mikrometer skrup. Jawabannya adalah A. Soal nomor 6. Andi memiliki 3 buah pensil yang masing-masing memiliki panjang 10 cm dan memiliki 2 buah pulpen yang memiliki panjang 8 cm. Nyatakan dalam satuan SI. Nah, semuanya dihitung dulu ya. 3 buah pensil ukurannya 10. Langsung saja 3 kali 10 menjadi 30 cm. 2 buah pulpen masing-masing 8 cm. Ya. 2 buah berarti 2 kali 8 16 cm. Kemudian di total panjangnya pensil 30 cm, pulpen 16 cm, ketemu yaitu 46 cm. Dalam satuan SI dari panjang itu meter, maka panjang 46 cm diubah menjadi meter, itu 46 dibagi menjadi 100 yaitu 0,46 meter. Berarti jawabannya adalah A. Nomor 7. Pak guru sedang mengukur waktu lari Andi selama 1 putaran menggunakan stopwatch. Ternyata hasilnya Andi berlari 1 putaran menghabiskan waktu 15 menit. Yang menunjukkan satuan pada pernyataan tersebut adalah, jelas kalau satuan ya pasti menit ini ya. Jadi jawabannya D. Karena waktu sebagai besaran, 15 itu nilainya, menit itu sebagai satuan. Nomor 8. Seorang anak melakukan percobaan memasukkan sebuah benda ke dalam gelas kimia yang berisi air sebanyak 50 ml. Setelah ditambahkan benda tersebut, maka air naik menjadi 80 ml. Dari percobaan tersebut, volume benda yang dimasukkan adalah gampang sekali ya. Tinggal kita kurangi volume benda, yaitu volume air sesudah dikurangi volume air sebelum, atau ya sesudah dikurangi mula-mula. 80 ml dikurangi 50 yaitu berapa? 30 ml. Jawabannya adalah A. Soal nomor 9. Alat yang digunakan untuk mengukur massa adalah, jelas jawabannya C, timbangan atau neraca ya. Alat yang digunakan untuk mengukur massa adalah neraca. Sedangkan stopwatch alat untuk mengukur waktu, jangka sorong dan mikrometer skrup alat yang digunakan untuk mengukur panjang. Jadi jawabannya C. Nomor 10. Suatu satuan standar dikatakan baik jika memenuhi syarat sebagai berikut ya. Berubah-ubah, salah ya, sulit ditiru, juga salah ini ya. Berlaku secara internasional, memiliki harga yang terjangkau ya. Jawabannya adalah ini ya. Yang menjadi syarat suatu satuan standar dikatakan baik adalah sebagai berikut: mudah ditiru agar dapat dibuat dimanapun dia berada dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. 2. Tetap, tidak berubah-ubah, artinya tidak mengalami perubahan pada kondisi apapun, musim dingin, musim panas, sama kondisinya ya. 3. Berlaku secara internasional. Jadi jawabannya yang memenuhi syarat adalah C, berlaku secara internasional ya. Sekarang nomor 11. Berikut ini adalah termasuk kategori besaran pokok kecuali kan yang salah ya. Kita sudah mempelajari ya. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan lebih dahulu sebagai penentu besaran-besaran lain yang berlaku secara internasional. Yang termasuk besaran pokok panjang, masa waktu, suhu, kuat arus, jumlah molekul dan intensitas cahaya. Sedangkan volume, gaya dan daya termasuk besaran turunan karena diturunkan dari besaran pokok.
pokok. Berarti jawabannya adalah B. Nomor 12. Ya, perhatikan tabel ya. Mulai dari gaya, massa, volume, luas. Besaran dan satuan pada sistem internasional yang tepat diperlihatkan oleh nomor. Jawabannya adalah A ya. 2, 3, dan 5. 2 massa, kilogram, CGS-nya gram, betul ya. Kemudian waktu, MKS-nya sekon, CGS-nya sekon ya. Kalau waktu memang sama ya. Kemudian 5 massa jenis, kilogram per ini ya, kilogram per meter kubik, gram per sentimeter kubik. Jadi MKS meter, kilogram sekon, CGS adalah sentimeter, gram sekon. Jadi jawabannya adalah A. Nomor selanjutnya 13. Perhatikan gambar alat di bawah ini. Ini adalah mikrometer, bukan mikrometer ya, jangka sorong kah ya? Jangka sorong ya ini ya. Gambarnya yang tidak begitu jelas, tapi yang jelas di sini kita hitung saja skala utama terdapat pada rahang tetap jangka sorong dengan skala terkecil 0,1. Ini nggak kelihatan. Skala noniusnya terdapat pada rahang sorong yang dapat bergeser atau digerakkan. Contoh penggunaan jangka sorong untuk mengukur diameter bola, tebal uang logam, diameter bagian dalam tabung, diameter cincin. Sedangkan diameter kawat dan ketebalan plat dapat diukur dengan menggunakan mikrometer skrup. Besaran massa diukur dengan menggunakan neraca ya, atau timbangan. Jadi jawabannya adalah D ya. Alat ini memang untuk mengukur diameter dalam pipa atau tabung ya. Nih. Soal nomor 14. Satuan adalah ukuran sebagai pembanding yang digunakan untuk mengukur suatu besaran. Berikut ini yang termasuk satuan baku, kecuali ya. Kilogram jelas baku, sentimeter baku, sekon baku atau detik ya. Yang tidak pasti tumbak ya. Satuan baku adalah satuan standar yang telah diakui dan disepakati pemakaiannya secara internasional atau disingkat dengan SI, satuan internasional, yang diperoleh dari hasil pengukuran dengan alat pengukuran yang baku atau standar. Satuan baku terdiri dari, ada 2 ya, MKS, meter, kilogram, sekon. Menyatakan besaran dengan memakai satuan MKS, meter, kilogram, sekon. Kemudian yang kecil itu CGS, sentimeter, gram, sekon. Menyatakan besaran dengan memakai satuan centimeter, gram, sekon atau CGS ya. Kemudian tumbak itu satuan tidak baku yang hanya berlaku di daerah tertentu saja karena satu tumbak setara dengan 14 meter persegi. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 15. Berikut ini satuan menurut satuan standar internasional untuk besaran pokok waktu dan suhu. Waktu itu jelas sekon, suhu itu Kelvin. Jawabannya langsung C ya. Waktu sekon, suhu Kelvin ya. Langsung jawabannya C. Sekarang nomor 16. Kita lanjutkan nomor 16. Ini adalah mikrometer skrup. Kalau ini gambarnya agak jelas juga ya. Gambar di atas merupakan gambar mikrometer skrup, yaitu alat ukur panjang dengan tingkat ketelitian paling kecil, yaitu 0,01 mm atau 0,001 cm. Bagian-bagian pada mikrometer skrup sebagai berikut. Rahang utama, skala utama dengan skala terkecil 0,1, skala putar atau nonius dengan skala terkecil 0,01, silinder bergerigi, itu nomor 4. Jawabannya B. Nah, pertanyaannya, oh ya, jawab B, 2 dan 3. 2 dan 3 yang termasuk ini ya. Ya, 2 dan 3 rahang utama dengan skala nonius ya. Tuh, jadi jawabannya B. Nomor 17.
Suhu udara di suatu daerah diketahui 29,5 derajat Celcius. Besaran pokok suhu memiliki satuan standar internasional yaitu Kelvin. Konversi suhu udara dari skala Celcius ke Kelvin adalah, nah ini pernah kita pelajari dulu di SD ya. Konversi suhu dari Celcius ke Kelvin itu jelas, Celcius plus 273, karena suhunya adalah 29,5, berarti 29,5 plus 273 ketemu, yaitu 302,5. Jawabannya adalah A. Soal nomor 18. Besaran massa dapat diturunkan menjadi besaran, nah jawabannya adalah C ya, massa. Ya, uraiannya ada volume, ini ya kilogram per meter kubik ya. Besaran massa dapat diturunkan menjadi besaran massa jenis, gaya, dan momentum. Massa jenis, gaya, dan momentum yang sudah diberi warna abu-abu ini ya. Berarti jawabannya C. 19. Sekarung beras memiliki massa 50 kg, maka massa tersebut adalah ya 50 kg massa itu sama dengan besaran. Kemudian 50 nilai kilogram itu satuan, berarti jawabannya adalah B, besaran ya massanya. Soal nomor 20 yang ini ya. Sementara 20 soal dulu. Perhatikan gambar di bawah ini. Sebuah benda yang bentuknya tidak teratur dapat diukur volumenya dengan menggunakan gelas ukur, tinggal dimasukkan cemplung gitu ya. Seperti pada gambar di atas. Maka volume benda adalah yaitu volume akhir dikurangi volume mula-mula. Volume awalnya yaitu 200 ya. Volume setelah dimasukkan bendanya menjadi nih 250. Ya, tadinya 200 menjadi 250. Maka volume benda adalah 250 dikurangi 200, yaitu berapa? 50 ml. Jawabannya adalah A. Ya, ternyata ini ya, latihan penilaian harian bab yang pertama yaitu besaran dan satuan yang terdiri dari 20 soal sudah selesai. Tolong kalian pelajari ya para siswa kelas 7 SMP biar kalian mendapatkan penilaian harian dengan nilai maksimal. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.